saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Ruth Lukas Tampu Bolon. Saat ini saya melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Ayalon Tegal, Pos Pelkes Bethlehem Comal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami beristirahat, Tuhan tolong mampukan kami untuk boleh mendengar firman Tuhan ini dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga pimpin sertai urapi kami dengan kuasa dari Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 8 ayat 14 hingga ayat 29. Kitab Yosua pasal 8 ayat 14 hingga ayat 29 yang menyatakan, pagi-pagi ketika Raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di antara orang-orang Israel. Yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun dari mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai ditangkap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan, maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua.
Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sampai sekarang. Dan Raja Ai digantungnya pada sebuah tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkan ke depan pintu gerbang kota. Kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah gagal sebelumnya? Tentu saja kita semua pernah mengalaminya. Kita semua pernah menghadapi kegagalan di dalam hidup ini. Kita semua bahkan pernah gagal di beberapa titik dalam hidup kita. Tetapi apa yang kita lakukan setelah kita gagal, itulah yang diperhitungkan. Karena ada orang yang setelah gagal, lalu kemudian melupakan tujuannya, tidak pernah memperbaiki kesalahannya, dan akhirnya kehilangan banyak waktu. Tidak pernah pulih, lalu kemudian akhirnya diliputi rasa takut dan juga putus asa. Tetapi sebenarnya saudaraku, kita tanpa kegagalan dalam hidup tidak mengalami pertumbuhan, baik kebijaksanaan atau emosi atau bahkan juga pengalaman pribadi. Tanpa kegagalan tidak ada kesuksesan sejati dalam hidup ini. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk mengubah kegagalan menjadi batu loncatan untuk sukses. Inilah rahasia yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari melakukannya? Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa ketika kita gagal, itu tidak berarti bahwa kita telah menghancurkan segalanya. Itu hanya berarti kita memiliki beberapa pelajaran sulit untuk dipelajari dalam kehidupan. Kita juga harus ingat bahwa ketika kita gagal, bukan berarti kita pecundang. Itu hanya berarti bahwa kita tidak sepandai yang kita kira, dan karenanya kita perlu mendapatkan kebijaksanaan. Dan ketika kita gagal, bukan berarti kita harus menghilang, menyerah sepenuhnya. Tidak. Itu hanya berarti bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menunjukkan kepada kita langkah maju berikutnya. Ketika kita gagal, itu tidak berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita sendirian. Tidak. Itu hanya berarti bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik untuk kita temukan dan juga untuk kita penuhi. Jadi saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, kegagalan dalam kehidupan ini bukanlah sesuatu yang buruk. Kita tidak boleh takut gagal, karena kegagalan juga adalah bagian dari pertumbuhan rohani atau kedewasaan Kristen. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan berbicara tentang bagaimana Tuhan mengubah kegagalan, kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Di sini dalam pasal 8 yang kita baca dan renungkan, kita menemukan Yosua menghadapi kota yang sama dengan yang mereka hadapi di pasal 7. Hanya kota yang kecil, yaitu kota Ai. Pertama kali Israel pergi berperang di Ai, mereka ini dikalahkan oleh penduduk itu. Dan 36 orang dari mereka ini kehilangan nyawa. Alasan kekalahan mereka sebenarnya banyak, tetapi alasan utama adalah bahwa ada dosa di tengah-tengah mereka yang belum diselesaikan.
Dan setelah kejahatan Israel dihukum dengan kematian Akhan, maka Tuhan kembali berkenan kepada orang Israel dan Israel memperoleh kekuatannya kembali. Allah siap untuk menuntun orang Israel melalui Yosua. Kalau kita baca kembali ayat pertama sampai dengan ayat ke-13, kita akan melihat di situ, ya, bahwa Allah punya strategi untuk Yosua dan juga pasukannya, dan strategi yang tidak terduga sebelumnya. Dan di sini Yosua tidak bertanya strategi model apa yang harus ia lakukan bersama-sama dengan orang Israel, tetapi ia hanya melakukan perintah Allah. Ketika Allah berkata di ayat pertama, "Aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Yosua melakukan tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Sementara itu, orang Ai merasa di atas angin, Bapak Ibu Saudara. Mereka yakin mereka ini bisa mengalahkan orang Israel seperti sebelumnya. Ketika mereka melihat bangsa Israel ada di seberang, semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Namun ternyata mereka tidak mengerti bahwa itu hanya sebuah strategi. Yosua dan pasukannya pura-pura mengalah sehingga mereka mengejar Yosua dan mereka makin jauh terpancing keluar dari kota. Setelah itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua dalam ayatnya yang ke-18. "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang ada di tangannya itu ke arah kota itu, dan itu adalah komando bahwa pasukan yang tersembunyi di belakang kota harus menyerbu kota. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, hasil dari strategi yang dipimpin oleh Tuhan ini membuat Israel mampu untuk mengalahkan kota Ai. Dan hari itu Tuhan menyerahkan Ai kepada bangsa Israel. Dengan percaya kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan firmankan, Yosua juga bangsa Israel berhasil untuk merebut kota Ai. Dan di sini kita lihat bahwa bangsa Israel tampaknya belajar dari kegagalan mereka sebelumnya. Mereka disadarkan bahwa raihan kemenangan bukan karena mereka kuat atau karena mereka gagah atau karena mereka mampu, melainkan Tuhanlah yang berperan sebagai faktor penentu. Tuhan yang berperang untuk umatnya dan bukan sebaliknya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita dapat belajar bahwa Tuhan itu memberikan Yosua juga bangsa Israel kemenangan yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa di tempat di mana mereka sebelumnya mengalami kegagalan dan juga kekalahan. Dan kemenangan ini bisa didapatkan karena mereka percaya juga menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama untuk kehidupan kita ketika kita mengalami kekalahan dan kegagalan sebelumnya. Tuhan bisa melakukan hal yang sama kalau kita juga bisa melakukan seperti apa yang Yosua lakukan. Apa itu? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Percaya janji Tuhan, bergantung pada Tuhan, andalkan Tuhan, pertaruhkan kesuksesan masa depan kita pada campur tangan Tuhan. Dan Yosua buktikan ini. Yosua percaya kepada Tuhan, Yosua ikut yang Tuhan bilang, ya. Yosua ajarkan itu kepada orang Israel. Dan kalau kita mau mengalami kemenangan di tempat di mana kita kalah, kalau kita mau berbuah di tempat di mana kita mengalami kegagalan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan juga harus diterjemahkan ke dalam tindakan, Bapak Ibu Saudara. Tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan.
Tapi kita juga harus cukup percaya kepadanya untuk melakukan apa yang Dia katakan. Kalau kita mau mengalami kemenangan di tempat di mana kita mengalami kegagalan, kita juga harus yang kedua, taatlah kepada Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua. Dia cukup percaya kepada Tuhan untuk menaatinya, dan ia memerintahkan pasukan untuk melakukan hal yang sama, melakukan semuanya menurut firman Tuhan. Dan itulah juga yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengalami kemenangan. Taat kepada Tuhan dan lakukan firman-Nya dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin kita pernah gagal, kita merasa salah, kita merasa keliru, tapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu senantiasa menuntun dan menyertai kita dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam merenungkan firman-Nya. Marilah kita taat untuk melakukan firman-Nya agar kita mengenal setiap rencananya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk firman yang kami dengar di malam hari ini. Ajar kami dalam kehidupan ini untuk boleh belajar dari setiap kesalahan dan kegagalan kami, untuk kami boleh memperoleh dan meraih kemenangan di dalam Tuhan. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk taat kepada Tuhan, ajar kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga penyertaan-Mu akan senantiasa menyertai kami. Dan di malam hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami akan beristirahat di malam hari ini ya Tuhan. Karena malam sudah menjadi bagian dari kehidupan kami. Kami akan beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami dalam istirahat kami. Bangunkan kami esok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat di dalam Tuhan, untuk melakukan aktivitas dan kegiatan kami. Kami berdoa untuk setiap penonton setia dari morning call maupun night call. Tuhan kiranya juga boleh memperlengkapi setiap orang yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam keseharian, dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk majelis sinode dan juga persiapan persidangan sinode tahunan. Tuhan juga kiranya boleh ada hadir memperlengkapi itu semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami akan beristirahat. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk penyertaan di sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus menyertai kita.